Mereka berdebat tentang keadilan. Namanya adil itu harus perlakuannya sama. Si A kembali ngomong, memangnya kamu sudah pernah membuktikan sehingga kamu semotot itu? Belum lagi B menjawab, Nasruddin Khoja langsung nyeletuk, saya sih sudah buktikan kepada keledai saya dan istri saya. Tiba-tiba serempak dua orang berdebat ini bertanya, hasilnya? Nah gini Bang, tadi kan saya ulas sedikit tentang logika, ya. Dan itu diartikan dalam bahasa Arab sebagai mantik. Tapi sebetulnya betul-betul identik atau enggak sih logika dan mantik itu? Kira-kira? Iya. Menurut Abang? Iya. Teman-teman sekalian, logika di dalam dunia Islam dikenal sebagai mantik, ilmu mantik. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Hadi secara kebahasaannya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan ketika masuk di dunia mantik karena kontribusi satu sosok yang kita kenal sebagai filsuf Al-Farabi. Persentuhan logika di dunia Islam di tangan Al-Farabi, beliau berkontribusi melahirkan dua konsep yang dikenal sebagai tasawur dan tasdik. Tadi kita sudah bahas tentang ilmu, teman-teman. Ilmu sederhananya adalah hadirnya gambaran sesuatu di dalam pikiran. Nah, ilmu ini kemudian dibagi dua, tasawur dan tasdik. Sederhananya tasawur adalah konsepsi tentang sesuatu. Di sini belum melibatkan penilaian keyakinan. Sementara tasdik adalah keyakinan akan sesuatu. Saya mau kasih contoh dengan cerita Nasruddin Khoja yang kebetulan kita tulis di sini. Ceritakan buku ini Pak. Ya. Nah, satu hari di warung teman-teman Nasruddin Khoja berdebat, teman-teman sekalian. Mereka berdebat tentang keadilan dan mereka sudah begitu panasnya berdebat sehingga sudah ngotot-ngototan sampai di kesimpulan. Saya katakan, yang namanya keadilan itu tidak bisa mendapatkan perlakuan yang persis sama antara yang satu dengan yang lain. Nggak mungkin. Si B ngotot, enggak, yang namanya adil itu harus perlakuannya sama. Si A kembali ngomong, memangnya kamu sudah pernah membuktikan sehingga kamu semotot itu? Belum lagi B menjawab, Nasruddin Khoja langsung nyeletuk, saya sih sudah buktikan kepada keledai saya dan istri saya. Tiba-tiba serempak dua orang berdebat ini bertanya, hasilnya? Nasruddin jawab, ya alhamdulillah saya mendapat keledai yang baik dan istri yang buruk. Jadi ternyata hasilnya berbeda. Nah, ya iyalah, karena masa dia memperlakukan istrinya seperti keledai. Nah, tapi kita mau ngambil cerita ini sebagai contoh tentang tasawur dan tasdik. Tasawur sebagai konsepsi tentang sesuatu, misalnya pada istriku, pada keledaiku. Di situ hanya sebatas itu. Istri saya, keledai saya. Nah, dia menjadi tasdik atau keyakinan tentang sesuatu ketika dia sudah misalnya dibumbui dengan kalimat keledai yang baik. Kenapa? Karena kita di situ mempertanyakan, benar nggak sih keledainya ini baik? Di situ sudah ada melibatkan persoalan keyakinan. Atau istri yang buruk, benar nggak sih istrinya buruk? Seburuk apa sih? Dan seterusnya. Nah, Al-Farabi menyatakan bahwa dari seluruh pembahasan logika dalam konteks logika formal, teman-teman sekalian terutama, itu pada akhirnya akan melahirkan dua ilmu ini saja. Ilmu yang mengarah pada lahirnya tasawur yang benar dan yang mengarah pada tasdik. Yang mengarah pada tasawur dan tasdik inilah kontribusi besar Al-Farabi, pemetaan mendasar yang besar, sehingga kemudian dia mendapat gelar. Kalau Sokrates dianggap sebagai guru pertama, maka Al-Farabi kemudian dikenal sebagai guru kedua dalam logika atau malim tani. Itu kontribusi besar yang juga menjadi wajah berbeda dari logika yang murni kita pelajari tanpa sentuhan mantik dengan dalam konteks mantik.
Baik, baik Bang. Berarti dengan pemetaan Al-Farabi kepada tasawur dan tasdik itu di ilmu mantik. Jadi apakah ilmu mantik hanya membahas itu saja? Katanya pendek sekali ya, cuma 2 aja gitu. Kira-kira ada pemetaan umum nggak? Iya. Sebenarnya banyak tetap tema-tema yang dibahas itu kurang lebih sama, tetapi dipetakan dari 2 itu. Di tasawur teman-teman, perjalanan menuju tasawur ini nanti puncaknya pada mu'arrif. Puncaknya nanti bicara sampai pada persoalan pendefinisian. Tetapi perjalanan menuju ke sana itu ada beberapa hal yang dipelajari. Antara lain misalnya kita bicara tentang penandaan, dalalah. Kemudian bicara tentang makna atau makna sama. Kemudian bicara tentang 4 relasi atau nisabul arba'ah. Kemudian kita bicara tentang 5 konsep universal, al-kulliyatul khams. Kemudian barulah di akhirnya, di puncaknya untuk melahirkan tasawur yang benar, yang bagus, yakni dengan mu'arif tadi. Nah, di sisi lain ilmu mantik yang perjalanannya melahirkan tasdik yang memadai, yang benar, di situ kita akan berurusan dengan proposisi, qadiyah, kemudian yang terakhir kita akan bersentuhan dengan dalil, khususnya terutama tentang persoalan penalaran atau istidlal. Ini 2 peta jalan yang lahir dengan adanya pembedaan tadi.